Shalom, shalom. Wah, puji Tuhan ya. Gimana nih liburan lebarannya? Yang lebaran sih kita ya, tapi kita kedapatan kecipratan liburnya. Yang usaha kedapatan cipratan cuannya. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau setiap jemaat yang hari ini hadir, kita sama-sama sepakat itu semua karena kemurahan-Nya Tuhan. Sore hari ini saya undang jemaat untuk mengambil waktu teduh. Mari mengucap syukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Untuk setiap nafas kehidupan,
serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu untuk mendapatkan perkenanan dan urapan yang datangnya dari Tuhan. Kami mengundang kehadiran-Mu berkarya melalui dan di dalam ibadah kami. Demi nama Yesus kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang nambah nggak nih kira-kira nih? Hari ini ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Coba tengok kanan kiri, ada yang berbeda mukanya? Ah, sama aja nih kayaknya. Puji Tuhan ya, sore hari ini adalah jemaat-jemaat yang setia. Amin. Kita yakin dan percaya, saya meyakini bahwa kita ada pada saat ini bukan karena kelebihan dan kekuatan kita, tapi karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Buat setiap kita yang merasa dipilih sama Tuhan, yang nggak merasa, nggak apa-apa. Yang merasa, yuk mari bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita dipilih. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan, boleh angkat tangannya? Wah, banyak nih kalau ditanya gini nih. Semua kalau kita adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Oleh sebab itu jadi jangan malu-malu nih kita geraknya nih. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan, jadi geraknya boleh dibebasin ya. Nanti pada saat bilang terima kemuliaan dan hormat kami, kita angkat kedua tangan, kita yang bisa angkat kedua tangan. Kalau saya kan karena megang mic ya, jadi saya satu tangan. Setuju ya? Yuk kita orang-orang dipilih, mari bersuka cita.
Amin. Ya, masih semangat dong, harus semangat. Kita lanjut pujian berikutnya, bangkit serukan nama Yesus. Lumayan berkeringat ya sore hari ini ya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan tiba dalam waktu untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kembali aku ajak jemaat untuk mengambil waktu teduh, untuk mengambil waktu tenang, mempersiapkan hati, pikiran kita untuk ditabur oleh kebenaran daripada firman Tuhan. Kita akan angkat pujian, ku terima berkat. Yang datang dari Bapa
Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh banyak Tuhan berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kesehatan Tuhan. Sukacita Bapa, kedamaian Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hal itu Bapa. Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mau bersatu hati Tuhan, mau berdoa, mendoakan syafaat kami Bapa. Sucikan dan layakan kami Tuhan di dalam setiap ucapan kami dalam doa ini Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, setiap waktu Tuhan selalu baik untuk bangsa kami Tuhan. Pemulihan terus terjadi Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin negeri ini Bapa. Dari yang jajaran paling atas Tuhan, hingga yang paling bawah Tuhan. Kiranya Kau campur tangan untuk setiap mereka para pemimpin Bapa. Kiranya Kau turunkan hikmat dan kebijaksanaan untuk setiap mereka Bapa. Agar apapun yang menjadi keputusan, kebijakan yang hendak dikeluarkan Tuhan Yesus, itu semua boleh berkenan daripada-Mu Bapa. Itu semua bisa menjadi kebaikan untuk kami rakyat Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala aspek yang ada di bangsa ini Tuhan, ekonomi Bapa, politik, sosial Tuhan, Kau campur tangan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami adalah bangsa yang terpilih Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami juga berdoa Tuhan, secara paling kecil Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Bapa. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, gereja GSJ yang ada di kota Bogor, terutama untuk GSJ Ebenezer Bapa. Tuhan Kau yang campur tangan untuk gereja kami Tuhan, untuk setiap program yang ada, untuk setiap hal-hal yang ingin dilakukan dari gereja ini Tuhan, kiranya Kau yang campur tangan Bapa. Sehingga gereja ini bisa menjadi berkat Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, menjadi berkat Tuhan untuk setiap lingkungan sekitarnya Bapa. Kami juga mendoakan Tuhan Yesus untuk gembala kami Tuhan, Bapak Daniel Stefanus Tuhan, kiranya Kau campur tangan untuk beliau Bapa. Berikan dia hikmat kebijaksanaan Tuhan, kesehatan daripada-Mu Bapa, sehingga dia bisa memimpin, bisa mengembalakan kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan baik Tuhan. Berdoa untuk rekan-rekan sekerjanya, untuk para diakon Tuhan, untuk para pelayan Injil, untuk para pelayan-Mu yang di mimbar. Kira setiap kami boleh mengambil bagian kami dalam pelayanan kami Tuhan, dan bisa menjadi berkat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk para jemaat-Mu Bapa. Kira juga Tuhan Kau berikan kesehatan, Kau berikan sukacita, berkat-berkat melimpah Bapa. Tuhan, untuk para jemaat-Mu yang mungkin merasakan kesakitan tubuh Bapa, yang terus-menerus masih belum sembuh Tuhan. Kami mau bersatu hati di dalam nama-Mu Tuhan, kiranya kesembuhan boleh terjadi, penyakit-penyakit yang ada boleh diangkat Tuhan. Kiranya setiap kesembuhan itu boleh menjadi kesaksian Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang lain Bapa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Mungkin doa kami jauh daripada sempurna, tapi kami percaya kami punya Allah yang sempurna, yang sanggup menyempurnakan setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Amin Yesus. Mari kita terima berkat rohani. Terima berkat yang datang dari Bapa.
Shalom semua. Cuaca yang cukup lumayan menyengat hari ini. Oke, ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang memberitakan Injil. Saya rasa tidak ada kata terlambat. Setahu saya ya, tema ini biasanya bagi anak-anak yang sekolah Alkitab, beritakan Injil mengikuti teladan Kristus. Tapi ternyata kita menyadari bahwa ini adalah menjadi tugas kita saat kita hidup sampai kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini adalah salah satu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, ketika saya mendapatkan tema ini, langsung saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, Tuhan, apakah saya sudah melakukannya, gitu ya, memberitakan Injil kepada orang lain. Kalau kita lihat saudara bahwa Yesus adalah anak Allah yang punya visi dan misi dari dia lahir, disiksa, mati, bangkit, naik ke surga, hanya satu fokus yang menjadi visi dan misi Tuhan di dunia ini adalah untuk keselamatan umat manusia. Jadi Tuhan tidak pernah memandang siapa yang dia hadapi, siapa yang dia layani, orang miskin, pemungut cukai, orang kaya, bahkan orang-orang terpandang. Tuhan Yesus tetap melayani mereka semuanya, yang sakit, yang sehat, karena hanya ada satu tugas Yesus di dunia ini, yaitu membawa berita keselamatan bagi dunia ini. Mari kita menarik benang ke belakang sedikit. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ya, kita buka Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kenapa di situ ada Kejadian 1 ayat 28? Setelah kita baca, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Ketika Allah menciptakan ciptaan, menciptakan burung, apa itu? Ikan, ya, dan segala binatang yang merayap. Ketika Allah memberikan perintah untuk beranak cucu, saudara perhatikan, perintah itu bukan cuma perintah untuk beranak cucu. Saya percaya setiap orang tua yang punya anak, ketika anak ini mulai mengerti dengan bahasa manusia, mulai anak ini bisa ngomong kira-kira umur, ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun lebih ya. Ketika anak ini mulai bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang tuanya, kira-kira saudara sebagai orang tua mengajarkan pertama kali hal yang baik atau yang buruk? Halo? Yang baik ya. Kalau sampai ada orang tua yang pertama kali anaknya bisa ngomong langsung ngajarinya yang jelek-jelek, berarti mungkin perlu di MRI, cek otak ya. Pasti waktu anak ini bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, termasuk saya, pasti kita akan mengajarkan yang baik. Jangan nakal ya, jangan pegang ini ya, jangan ini ya, pasti begitu. Atau mungkin sayang ya sama cici, sayang ya sama papa mama, atau kita mengatakan hal-hal yang baik. Ya, saya belum pernah menemukan orang tua yang kalau anaknya bisa ngomong, pasti diajarinya dikasih pisau lalu suruh bunuh orang, nggak ada ya. Atau matiin hewan, nggak ada. Pasti ngajarinnya tentang kasih, mengajarkannya tentang sesuatu yang baik. Saudara, ketika Allah memerintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, ada satu hal yang tersirat di dalamnya. Allah pasti menurunkan satu perintah yang baik. Allah pasti mewariskan sesuatu yang baik. Saudara ingat ketika Allah menciptakan manusia,
Mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Saudara yang pernah fotokopi, kalau saudara fotokopi itu kan dijiplak ya. Yang keluar sama atau beda? Sama. Benar ya? Nggak ada orang fotokopi huruf A keluarnya Z. Nggak ada kan? Pasti kalau fotokopi mau sebanyak apapun, mau serapat apapun, mau gambar, mau apapun, kalau yang namanya di copy itu pasti sama. Mungkin karena kualitas tinta saja yang berbeda, sehingga ada yang terang, ada yang gelap, ada yang burak. Saudara pernah berpikir bahwa kita kayak gitu nggak? Kita ini di copy padahal ya, di copy serupa dan segambar. Tapi ternyata yang keluar dari mesinnya itu nggak tentu sama. Kadang-kadang gambar diri kita ada yang burak, ada yang terang, ada yang jelas, ada yang nggak kelihatan karena tintanya habis. Saudara mengerti maksud saya? Apakah kita menyadari ketika Allah menciptakan dengan mandatnya serupa dan segambar, Allah menginginkan sesuatu yang sama yang Dia harapkan ketika kita diturunkan ke dunia ini, meskipun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah tetap mengharapkan kita mendapatkan hal yang sama. Karena itu kenapa Allah mengutus Yesus anaknya ke dalam dunia untuk memberitakan kabar keselamatan kepada dunia. Karena Allah tetap berpikir, mengharapkan, merindukan bahwa kita semua adalah serupa dan tetap segambar dengan apa yang Allah ciptakan pada awalnya. Betul? Kalau enggak ngapain Allah nyuruh Tuhan Yesus ke dunia? Enggak perlu, enggak penting banget kita diselamatin. Enggak perlu banget sampai Yesus itu berdarah-darah kehilangan nyawa dari sorga tahta yang punya dunia, punya semesta, harus meninggalkan semuanya untuk saudara dan saya. Tapi satu visi yang Tuhan mau, yaitu berita keselamatan. Saudara, kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Kejadian 2 ayat yang ke-16 tidak jauh berbeda. Kita perhatikan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas. Lanjutnya, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau. Ada apa di sini? Ada apa di sini? Ada dua hal yang sepertinya kontradiksi di sini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, tapi ada satu di balik kebebasan yang Allah berikan kepada kita. Ada satu batas yang Tuhan berikan supaya kita, apa intinya? Supaya kita taat. Karena Allah mau kita tetap baik, Allah mau kita tetap selamat, Allah mau kita tetap serupa dan segambar dengan Dia, makanya dikasih rambu. Kadang-kadang saya lucu ya kalau lihat manusia di dunia ini, lucu gitu. Dikasih aturan dilanggar, nggak dikasih aturan tetap malah jadi ngelunjak. Jadi maunya gimana gitu ya. Apalagi kita anak Tuhan. Semuanya jelas di dalam firman Tuhan. Saya rasa semuanya bisa bahasa Indonesia, nggak perlu kita belajar Ibrani Yunaninya sedetail itu. Kita cukup membaca bahwa Bapak-bapak gereja sudah diberikan hikmat oleh Tuhan yang luar biasa untuk mengkanonkan firman Tuhan dalam suatu ketetapan Allah, dalam suatu seizin Tuhan. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran. Saudara, ketika Allah pada waktu pertama menciptakan, memberikan perintah, sampai pada akhirnya Adam dan Hawa jatuh, sampai akhirnya bangsa Israel itu terbentuk dan ada hukum Taurat di situ oleh Musa. Saudara,
Yosua 1 ayat yang ke-8, saudara ingat pasti semuanya hafal itu. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8, sana dikatakan jangan lupa memperkatakan apa? Kitab apa? Kitab Taurat. Jadi perintah itu terus ada. Perintah itu terus ada. Dari pertama penciptaan terus perintah itu ada. Batasan itu ada. Karena satu hal yang kita ingat, Allah sangat mengasihi umat manusia. Allah nggak mau manusia itu jauh. Yang buat jauh itu bukan Tuhannya. Bukan Allah kita yang meninggalkan surga, bukan. Tapi saudara dan saya yang sering kali keluar dari jalur. Saudara, ketika Taurat, kitab Torah ini ditulis, ada begitu banyak hal, batasan-batasan tentang peraturan-peraturan yang Allah mau supaya dilakukan. Kita mulai belajar tentang penggenapan di dalam perjanjian baru. Hampir semua yang terjadi di perjanjian lama itu adalah perlambang dari semua yang terjadi di perjanjian baru. Itu adalah salah satu katanya adalah tipologi. Mari kita lihat di dalam Matius 4 ayat 18 sampai ke 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Ya. Kita tidak membacanya secara detail. Ya, ini adalah cerita tentang ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ada yang jadi penjala ikan, ada yang sedang berjalan, ada yang sedang menonton Yesus. Lalu Yesus memanggil satu persatu, mulai dari Petrus, Andreas, ya, saudara bisa baca itu. Dan lalu ke saudara-saudaranya dan lalu ke murid-murid yang lain. Ketika Yesus memanggil mereka, saudara, Yesus memilih, mengutus, dan memberikan tugas kepada mereka untuk menjadi murid Kristus. Kita lihat di dalam Roma 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 ini adalah sebagian besar dari pembelajaran kita pada sore hari ini. Ya. Roma 15 ayat yang pertama sampai yang ke-21 kita tidak akan membaca secara detail, kita membahas satu persatu. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Di sini ada dua bagian, ayat yang ketiga sampai ayat 13, lalu kita akan bahas bagian yang berikutnya. Ayat yang ketiga kita lihat di sini, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi di sini Paulus memberikan kesaksian. Saudara tahu Paulus itu adalah orang yang benar-benar Yahudi. Dia adalah ahli Taurat, orang yang kalau sekarang sebenarnya ini sudah setara profesor ya Paulus ini, karena pembelajaran Yahudi itu dari umur 13 tahun sampai umur 33 tahun ya. Lebih dari 5 tahun belajar kitab Taurat dengan beratus-ratus bagian-bagiannya. Dan Paulus telah menyadari ketika dia bertobat dari Saulus menjadi Paulus, betapa Yesus yang selama ini dia benci, murid-murid Kristus yang selama ini dia benci, akhirnya dia menyadari bahwa ini adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang mengabarkan keselamatan. Ayat yang ketiga, dia menyaksikan bahwa Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Paulus menyaksikan. Ayat yang kelima, Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Dia melihat bahwa Kristus selalu memberitakan, selalu menebarkan kebaikan, kerukunan. Di masa sekarang saya agak-agak sedih dan bingung kalau lihat banyak sekali gereja, di dalam satu gereja itu banyak sekali kubu gitu ya. Ada yang geng ini, ada yang geng itu, ada yang bela gembalanya, ada yang bela wakilnya, ada yang bentuk regu sendiri, ada yang punya tim pelayanan sendiri. Pokoknya semuanya jadi kayak anggota dewan.
Ya, seharusnya di dalam tubuh Kristus itu adalah persatuan. Kita semua ini nggak ada artinya tanpa Tuhan. Kita semua ini nggak punya apa-apa tanpa Tuhan. Saudara dan saya boleh ada saat ini, kita boleh hidup, kita boleh punya sesuatu, kita boleh berkata-kata, kita boleh bekerja, sekolah, apapun pekerjaan yang saudara lakukan, itu semua karena Tuhan. Apalagi di dalam rumah Tuhan. Seharusnya ada kerukunan. Amin. Amin. Berat banget ya zaman sekarang. Oh, dia mah sifatnya begitu. Dia mah maunya jadi khotbah mulu. Dia mah maunya worship leader terus. Gak mau disuruh jadi kolektan. Saudara, mari kita belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Kita lebih banyak koreksi diri sendiri aja lah. Gak usah pandang kelebihan kekurangan orang. Kita ngaca sendiri aja. Apakah kita sudah menebarkan kebaikan itu kepada sekitar kita? Gak usah jauh-jauh saudara. Ya, kita datang nih ke gereja. Ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk. Gak negor, gak apa. Ngeduluin, masuk, duduk di tempat yang biasa kita duduk. Itu sepele loh. Ya, tapi kadang-kadang secara manusia, udah tahu tuh tempat gue. Ngapain dia duduk situ? Sepele. Udah nih datang ke gereja, nyari tempat duduk mau nonton bioskop, pesen lewat online. Ya, kita mau duduk di depan, mau duduk di belakang, mau di tengah, gak ada masalah. Yang pasti hati kita, pikiran kita adalah buat Tuhan. Amin. Tuhan gak akan nanya, kamu kalau ke gereja duduknya di depan apa di belakang? Gak ada pertanyaan kayak gitu ya. Tapi Tuhan tahu hati kita. Ketika kita datang ke tempat ini, Tuhan tahu motivasi kita. Makanya meskipun gak ada CCTV, tapi Tuhan punya CCTV. Karena Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Ayat yang ke-6. Apa yang Paulus lihat di dalam kehidupan Kristus? Tuhan Yesus selalu memandang kepada semuanya itu sama. Karena apa? Karena Yesus punya satu kasih yang sama untuk saudara dan saya. Bahkan jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah melakukannya dengan kesaksian Paulus. Untuk orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Untuk orang-orang yang sudah kenal Kristus atau belum. Sebaiknya kita pun belajar seperti Kristus. Ayat yang ke-7. Apa yang Paulus lihat? Menerima satu akan yang lain sama seperti siapa? Kristus juga menerima, katakan saya. Kita baca ayat ini ya. Saudara ganti kata kita itu dengan saya. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima saya untuk. Udah siap belum? Harus siap. Harus menerima. Ayat yang ke-8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Di sini nggak disebutkan bahwa Yesus itu adalah raja yang harus dilayani ya. Tapi apa? Kristus menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Pelayan. Pelayan itu kotor loh. Pelayan itu pegangnya itu kain kumel, sapu, kain pel yang tugasnya membersihkan semua perabotan. Di dunia ini kayak gitu ya. Tapi luar biasa ya firman Tuhan. Kristus menjadi pelayan. Saudara bayangkan, kadang-kadang makanya kalau baca Alkitab, firman Tuhan tuh jangan kayak baca sholawatan. Ya,
yang gak ngerti artinya dan gak mau tahu artinya. Baca sampai kita mudeng. Ternyata Kristus aja menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Berarti dari zaman dulu sampai detik ini, siapa yang dilayani? Siapa yang dilayani? Saudara dan saya. Jadi, apa yang membuat kita merasa berarti? Cuman karena kasih Kristus. Cuman karena pengorbanan Kristus. Cuman karena pemberian hidup yang totalitas untuk dunia ini. Saudara, kita lihat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat ke-21. Disinilah Paulus menyaksikan kehidupannya sendiri. 14 ayat sampai ke-21. Ya. Di situ nanti saudara baca, Paulus pada akhirnya memutuskan hidupnya untuk diberikan kepada Allah karena Yesus sangat mengasihi dia. Ayat yang ke-14 kita baca. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Mari kita belajar untuk peduli satu dengan yang lain. Jangan karena ya udahlah, nggak ngefek sama hidup gua, nggak ada untung ruginya juga gua ngurusin orang. Tapi kalau ada jemaat yang di depan mata kita melakukan suatu hal yang tidak baik, tugas saudara dan saya adalah menasehati. Karena saudara dan saya sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau bahwa kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi nyata, maka lakukanlah apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu perkataan seorang filsuf yang terkenal, yaitu semua pasti pernah dengar, namanya Socrates. Socrates ini terkenal sekali, dia mengatakan kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan. Kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Ya, saya ulang, kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan. Kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Saya memetik sebuah makna di sini untuk kita, anak-anak Tuhan. Ketika kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, betapa miskinnya ketika kita tidak mengamalkan kebaikan yang Tuhan ajarkan. Dan betapa bodohnya kita, betapa sia-sianya hidup kita, ketika kita tidak pernah melakukan apapun yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Gak perlu banyak-banyak. Gak ada nanti ditanyain, udah satu Alkitab belum dihafalin? Gak bakal ya. Atau Tuhan pernah punya daftar gitu ya nanti pertanggungjawaban kita. Pertama, harus punya ini. Kedua, punya KTP Kristen. Gak ada. Tapi kalau kita tahu tentang kebenaran, kita tahu tentang apa yang Yesus teladankan, lalu kita tidak pernah melakukan itu. Bahkan kita tidak pernah memberitahukan kepada orang lain apa yang Yesus sudah perbuat di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya rasa kita adalah orang yang paling miskin. Sia-sia. Kalau gitu saudara hidup di hutan aja. Gak perlu ke gereja, gak perlu ikut komsel, gak perlu ikut ibadah, sendiri aja. Apa yang Yesus mau, apa yang Yesus ajarkan, tebarkanlah itu, bagikanlah itu kepada orang lain, supaya orang lain melihat apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Matius 28 ayat 19-20, semua orang hafal. Karena itu,
Karena itu, ya pasti semua hafal. Pergilah, jadikanlah semua. Ini buat siapa? Buat siapa? Oh, ini buat mahasiswa Cipanas. Oh, ini buat mahasiswa Sati, buat guru-guru sekolah minggu. Zaman dulu nggak ada sekolah Alkitab. Nggak ada guru sekolah minggu zaman dulu. Semuanya cuma ada ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, orang Saduki. Perintah ini buat siapa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa dan seterusnya. Kita boleh hafal setiap ayat Alkitab, tapi nggak ada gunanya kalau kita nggak melakukan. Ya, kita boleh menghafal satu pasal setiap hari. Aku baca Alkitab tiap hari, tapi nggak pernah negur orang, nggak pernah mau berbagi dengan orang, nggak pernah memberi, nggak pernah ngasih bajunya yang layak untuk orang lain, nggak pernah berbagi makanan dengan orang yang nggak punya makanan. Atau kita di gereja nggak pernah negur. Roma 3 ayat 21 sampai 31. Kalau saudara mungkin ini sebagai bekal kita, Roma 3 ayat 21 sampai 31, ini adalah bekal kita yang membuktikan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara baca, saudara boleh renungkan situ, setiap firman Tuhan itu luar biasa. Roma 3 ayat 21 sampai 31. Kenapa Injil sih? Kenapa sih kita harus memberitakan kabar baik itu? Kenapa kita harus menyaksikan Yesus untuk orang lain? Roma 1 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ayat yang luar biasa. Ya. Mari kita baca bersama-sama sambil kita beriman bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang benar. Mari kita belajar untuk menyaksikan kehidupan kita kepada orang lain. Ayat 16-17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena yang menyelamatkan setiap orang yang pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab ini yang penting, di dalamnya apa? Kebenaran Allah yang bertolak dari dan memimpin kepada, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup. Luar biasa firman Tuhan. Kenapa Injil? Kenapa Yesus? Bukan kata saya yang perintahkan, bukan saya yang suruh, bukan Pak Daniel, gembala sidang, bukan siapapun hamba Tuhan, tetapi ini adalah firman Allah. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi orang Kristen itu bukan buat diri sendiri. Jadi orang Kristen itu berdampak. Kalau Yesus mati buat dunia, berarti ketika kita lahir pun diciptakan serupa dan segambar, maka tanggung jawab rohani, tanggung jawab mandat untuk amanat agung itu harus kita wariskan kepada semua orang. Kadang memang kesel sih ya lihat orang-orang di luar Tuhan itu kayaknya Tuhan kasih kesempatan tuh, aduh enak banget. Kita yang ikut Tuhan kayaknya lama banget ngerasain sampai kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan tuh luar biasa. Kita lihat orang lain hidupnya lebih enak. Tapi satu hal saudara harus yakin, bahwa kekayaan yang luar biasa itu adalah karena kita memegang Kristus di dalam hidup kita.
Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara, kalau saudara ulang tahun, yang saudara pikirin apa? Udah umurku panjang gitu. Kalau saudara ulang tahun yang saudara pikirkan apa? Dapat kue, dapat kado. Seneng ya kalau ulang tahun, saya juga seneng dong. Kalau diingat seneng, kalau nggak diingat pasti dongkolnya minta ampun ya. Apa saudara? Saya ingin tahu apa yang ada dalam pikiran saudara ketika saudara tahu bahwa ini adalah hari ulang tahun saudara. Apa yang saudara harapkan? Coba ada satu perwakilan, Kafit mungkin? Apa Kafit? Nah, lebih bijaksana, oke. Wah itu luar biasa, jarang-jarang kayaknya ya. Pengennya selalu dapat kado saudara. Atau dapat angpau tuh, sekarang kan lagi musim tuh. Yang parcel tuh ya, yang kipas tapi yang isinya duit, merah-merah, hijau, biru. Kuning gak ada ya, merah, paling derajat tertinggi tuh. Ngarepinnya begituan ya. Saya kalau ulang tahun sebenarnya jujur. Saya malah takut. Kenapa? Karena waktu di dunia ini saya jadi makin pendek. Benar gak sih? Ulang tahun itu umurnya memang nambah. Tapi waktu hidupnya tambah pendek loh. Benar gak? Benar gak sih? Ya, benar ya. Waktu hidupnya tambah pendek sebenarnya. Karena kan ada batasnya dong. Tambah umurnya benar. Tapi waktu hidup kita itu tambah sedikit loh. Makanya bukan nakut-nakutin loh ya. Enggak nakut-nakutin, saudara ulang tahun saudara harus berbahagia. Saudara harus bersuka cita. Benar ya? Amin. Benar, saudara harus bersuka cita. Tapi lebih banyak koreksi diri. Karena waktu hidup kita itu justru semakin pendek. Karena kita gak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kan kalau ditanya, semuanya mau ketemu Tuhan nanti, iya angkat tangan. Udah siap? Ntar dulu atuh gitu ya. Ya kan? Saudara, ada satu lagu, hidup ini cuma sekali ya. Hidup ini cuma sekali. Jam itu cuma 24 jam. Saya karena anak saya kuliah di Pondok Labu, setiap kali saya dan Pak Yosef nganter ke sana, itu ada cucian mobil. Kita lewat di daerah sebelum Cinere gitu ya. Itu ada cucian mobil, cuci mobil 25 jam nonstop. 25 jam. Padahal waktu kita cuman 24. Jadi saya kalau lewat tuh saya selalu ketawa gitu ya. Ini orang lucu juga ya, bikin sensasi aja gitu. Jelas-jelas kita cuman waktu 24 jam. Lah dia nulis 25 jam. Buka nonstop cuci mobil. Ya. Saudara dan saya tidak tahu berapa banyak waktu yang kita punya. Tapi kita punya setiap detik yang berharga. Amin. Ketika kita punya waktu, setiap detik itu berjalan, setiap menit, setiap jam. Itu adalah waktu yang Tuhan berikan, yang berharga untuk kita menebarkan sesuatu yang baik. Seperti apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Dia tidak pernah menyanyiakan waktu sedetik pun. Siapapun yang ada di depan mata dia, dia tolong. Siapapun yang ada di hadapan dia akan datang untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan, untuk memulihkan mata yang buta menjadi melihat, untuk menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh, yang bongkok, yang bisu, yang tuli, orang yang belum tahu keselamatan, orang yang belum mengenal Kristus, ahli Taurat, orang Farisi di pinggir pantai,
di rumah ibadat, dimanapun. Yesus tidak pernah menyanyiakan waktu itu. Sampai tiba waktunya, dia harus kembali kepada Bapa. Masih dia mau mengampuni orang yang berbuat jahat kepada dia. Ada sebuah lagu, kata-katanya sederhana, lagu ini lagu lama, saya mohon tim musik untuk bersiap-siap. Kata-katanya, berikanku hati seperti hatimu, berikanku mata seperti matamu, untuk melakukan tugasmu. Ya, sudah tahu lagu ini? Mungkin Kak Fitri bisa bantu untuk mencarikan teksnya, tim musik bisa bantu untuk mencari nadanya. Kita akan menaikkan pujiannya bersama-sama. Mari kita belajar untuk mulai, tidak ada kata terlambat.
Selanjutnya diserahkan kepada Pak Gembala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua buah pengumuman yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, setelah gereja mengetahui jumlah yang akan belajar musik sebanyak 36 orang, lalu gereja mengomunikasikan kepada Saudara Gary yang akan mengajarkan. Saudara Gary menawarkan kebaikan hatinya untuk menambah harinya. Dengan demikian, hari Senin itu buat rekan-rekan yang belajar drum dan bass pukul 17. Lalu hari Selasa itu buat rekan-rekan yang hendak belajar keyboard dan gitar. Pembelajaran musik tersebut akan dimulai pada esok hari. Dengan demikian nanti saya minta tolong dari Devi untuk mengingatkan kembali rekan-rekan yang hendak belajar drum dan bass untuk datang pada esok hari pukul 17. Atau biasanya kita ngomong jam 5 begitu. Yang akan belajar keyboard dan gitar itu Selasa pukul 17. Ya, jadi belajarnya mulai besok. Yang kedua, hari Selasa ini para pelayan GSJ wilayah Bogor akan bertemu, mulanya di Sentul, namun karena ada yang meninggal, akhirnya tempat pertemuan dipindahkan ke gerejanya Om Sugi, ke daerah itu. Untuk itu nanti saya akan mewakili gereja ini menghadiri acara tersebut. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Bila Selama Ini.
agar kami setiap hari memiliki kerinduan untuk menjadi seperti-Mu Yesus. Berkat kasih karunia-Mu, Engkau memampukan dan menolong kami melalui proses yang tidak mudah. Kami menjadi seperti-Mu Yesus. Kami ingin menjadi seperti-Mu dalam hal memberitakan Injil. Banyak orang yang membutuhkan kabar baik, karena hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kehidupan umat manusia dari kebinasaan. Mampukan kami untuk menunaikan tugas itu. Kau memberikan hati kepada kami untuk mengabarkan Injil. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Hamba di akhir ibadah ini memohonkan berkat buat anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik untuk pemberita firman yang memimpin pujian, singer, rekan-rekan yang bermain musik, yang bermain tamborin, yang mengoperasikan LCD, serta sound system dan musik. Kau memberkati juga anak-anak-Mu yang telah Kau jumpai dan sapa melalui pujian, melalui sebagian sabda firman. Kau menumbuhkan Tuhan yang Kau memberkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Kau mengaruniakan keharmonisan, kesetiaan, saling mengasihi satu sama lain. Kau memberkati anak-anak-Mu yang memiliki usaha, menjalankan usaha di tengah-tengah iklim usaha yang tidak terlampau mudah. Hamba mohonkan berkat-Mu, sehingga anak-anak-Mu dapat menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya. Kau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu juga di kampung. Biarlah anak-anak-Mu hidup dan tetap sehat karena perlindungan dan naungan-Mu Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah atau perkuliahan, Kau memberkati juga anak-anak-Mu, memberikan semangat belajar yang tinggi, motivasi belajar yang tinggi, semangat juang yang tinggi untuk meraih cita-cita yang telah Kau siapkan untuk mereka. Kau memberikan kecerdasan melalui perkembangan belajar mereka. Buat setiap anak-anak-Mu yang memiliki keperluan dan persoalan, Engkau tentu saja ketahui, baik dalam masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah yang lain. Memohonkan belas kasihan-Mu, sehingga semua bisa mengerti kesesakan mereka. Dan hamba mohonkan, kalau Engkau izinkan persoalan tersebut hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu, Engkau dapat menggunakan persoalan tersebut untuk menumbuhkan keimanan mereka dan melihat Betapa besar kasih dan kuasa-Mu yang selalu ada bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami selalu. Mampukan kami untuk dapat mengerti dan merasakan kebaikan-Mu, Tuhan. Sekarang jemaat pulanglah ke rumah kita masing-masing tanpa marah, tanpa marah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin.